Ayat yang lain teman-teman sekalian adalah surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ini surah nomor 56 ayat 22 sampai ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Sampai sini ini ayat 22-nya. Saya terjemahkan dulu. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Tuhan, teman-teman, ulama akidah mengatakan kalau dikatakan Tuhan, Dia harus menciptakan, Dia harus memfungsikan, Dia harus menyiapkan segala kebutuhan makhluknya, Dia harus mengawasi dan mengontrol, dan Dia harus juga memusnahkannya. Itu namanya Tuhan. Allah mengatakan Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Teman-teman tentu sudah tahu kalimat la ilaha illallah ini kalimat kata kunci dari hidup kita. Dan sudah tahu atau belum teman-teman sekalian, saya akan paparkan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat rahasia kebahagiaan seorang muslim. Karena memang dia tidak usah cari Tuhan selain Allah, tidak usah repot-repot gitu. Sudah jelas, dan orang yang mengikuti siapa Tuhannya Allah akan terpandu dalam hidupnya. Kenapa terpandu? Dia tahu mana yang halal, mana yang haram kalau bahasa agama kita, mana yang boleh dari makanan, mana yang tidak boleh dari pakaian, dari minuman, dari pergaulan, dari pendapatan. Ditata sedemikian rupa untuk menambah nikmat tinggal bersyukur, untuk menghadapi masalah tinggal bersabar. Segala macam hal dipaparkan bagi orang yang mengenal Tuhannya Allah. Beda dengan orang yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita berikan contoh-contoh banyak dalam masalah ini. Dan kita perlu tahu teman-teman sekalian, di muka bumi sekarang ini populasi manusia yang terdiri dari 7,5 miliar. Populasi manusia 7,5 miliar teman-teman sekalian. Ini persaingan antara beriman sama Allah atau tidak beriman sama Allah. Dan kalau antum belum tahu, dari 7,5 miliar itu teman-teman sekalian, 6 miliar itu orang beriman kepada Allah, Yahudi, Nasrani, dan Muslim. Dan cuma 1 miliar orang yang tidak beriman sama Allah itu, ateis dan seterusnya, menyembah-nyembah berhala. Jadi di muka bumi ini pun sebenarnya orang yang yakin Tuhan Allah itu ada mayoritas. Dan persaingan memang di situ. Allah menciptakan surga dan neraka karena kalimat la ilaha illallah. Allah menurunkan semua kitab-kitab dari langit, dari suhuf Nabi Ibrahim, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, dan Quran Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Semuanya karena kalimat la ilaha illallah. Diutusnya 124.000 nabi, di antaranya 313 rasul, karena kalimat la ilaha illallah. Perbedaan antara orang yang beriman sama orang kafir karena kalimat la ilaha illallah gitu ya. Semua karena kalimat kata kunci ini. Dan semua nabi dakwanya sama. Semuanya sama tentang la ilaha illallah, jangan sembah kecuali kepada Allah. Teman-teman kalau belum tahu, saya jelaskan. Kalau sudah tahu, alhamdulillah, menambah wacana atau mengulanginya. Dakwah Nabi kita Muhammad SAW misalnya di Mekah 13 tahun. Dari 23 tahun masa dakwah beliau, 13 tahun di Mekah SAW dan 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah teman-teman sekalian. 10 tahun pertama sebelum terjadi Isra Mi'raj, perintah solat. Dakwah Nabi Muhammad SAW fokus ke hadis yang masyhur. Dalam sebuah hadis Bukhari kata Nabi SAW, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ada hukum-hukum lain, tapi ini fokusnya. Hampir setiap hari Nabi SAW ulangi kepada para sahabat. Sehingga lahirlah kader-kader seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sahabat-sahabat yang luar biasa gitu. Luar biasa. Heroiknya dalam pembelaan agama, kekuatan akidahnya. Dan nanti akan kita jelaskan pada pertemuan kita besok masalah tema lain. Saudaraku, inilah pondasi agamamu. Saya akan lebih banyak fokus masalah keyakinan. Begitu pula nanti malam tentang masalah saudaraku inilah rahasia rezekimu. Ketiga tema yang saya pilih di Pontianak ini memang semuanya terdiri dari mengenalkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya memang itu landasan. Dakwah Nabi Muhammad SAW 10 tahun pertama penekanan itu, bahkan sampai beliau meninggal sebenarnya penekanannya sama, tapi lebih fokus. Makna hadis tadi, qulu la ilaha illallah. Ikrarkan dengan fikiran kalian, dengan lisan kalian, yakini dengan hati kalian, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalian pasti akan beruntung, akan selamat, akan aman, akan bahagia.
Itu maknanya semua. Allah mengatakan teman-teman sekalian, Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Tahu, maha tahu segala sesuatu yang gaib, yang manusia tidak bisa jangkau dengan panca inderahnya, dan yang syahada, yang nyata. Huwar Rahmanur Rahim. Dialah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Seseorang telah berbuat dosa 50 tahun misalnya, berzinalah, buat segala macam dosa, tidak sholat, 50 tahun buat dosa. Hari pertama tahun 51 taubat nasuha, Allah terima, dimaafin. Siapa di antara kita yang punya perusahaan teman-teman sekalian, punya pegawai, kemudian setelah pegawainya mencuri sekali saja, dia masih mau terima kembali pegawai itu? Adakah seseorang di antara kita masih bisa menerima pegawai yang pernah menipu, pernah mengambil barang dia? Beda antara sang pencipta Allah, dia memang Rahmanur Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Fir'aun sudah mengaku sebagai Tuhan, masih Allah katakan kepada Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyina. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, ucapkan kalimat yang baik-baik, coba dakwahin baik-baik, mungkin dia mau sadar gitu. Sudah ngaku Tuhan. Luar biasa maha penyayangnya Allah SWT. Sampai kata ulama, Allah Azza wa Jal saking sayangnya sama hamba-hambanya, sampai-sampai pernah ada seorang, dalam hadis Bukhari dijelaskan, pernah ada seorang ibu lagi nyusuin di pinggir jalan di Madinah. Lalu Nabi SAW lewat bersama sahabat dan berkata, siapa di antara kalian yang bisa merampas bayi itu dari ibunya? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Pastilah ibu itu akan marah gitu kan. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Sebelum seorang hamba melakukan dosa, seseorang kita berbuat dosa, selalu sinyal Allah datang. Dimulai dengan rasa takut, rasa khawatir. Kemudian nanti kalau dia tetap lakukan dosa itu, tetap mau berzina, Allah buat dia kepergok misalnya, atau ada pasangannya telepon dia, ada peringatan-peringatan gitu kan. Tetap dia ngotot, nanti ketangkap, kegerebek sama polisi. Tetap dia ngotot, maka biasanya Allah datangkan hal yang lebih besar untuk memberhentikan dia. Seperti misalnya rubuh ya, bangunan hotelnya, maka dia mati, banyak kebongkar seperti itu. Atau Allah datangkan penyakit kelamin yang akhirnya memaksa dia untuk berhenti. Kata ulama, orang-orang yang kena cobaan berat seperti ini pun dalam kemaksiatan, kena penyakit kelamin, kena berzina, atau karena merampok, kemudian digebukin oleh masyarakat, sampai dia mati pun bentuk kasih sayangnya Allah. Kok bisa? Loh iya, karena Allah sudah berikan sinyal untuk dia berhenti tadi. Diingatkan sebelum mencuri, sebelum zina, ada rasa takut, rasa khawatir, gak berani melangkah gitu kan, gak berani melangkah. Kemudian ada kepergok, ditelepon temannya atau pasangannya, ketangkap sekali, digebukin, masih belum kapok. Ayat sekalian Allah buat hal yang lebih besar. Karena Allah tahu kalau orang ini nggak kepergok, ya, mencuri, nggak kepergok berzina, nggak dipermalukan, maka pasti dia akan terus dalam dosanya dan hukumannya nanti di kuburan dan di akhirat lebih berat. Maka Allah buat dia kepergok, berhenti sampai situ, sehingga dia tidak berat hukumannya hari kiamat dan ada kesempatan dia untuk taubat. Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang gitu. Sampai jangankan 50 tahun teman-teman, 70 tahun umur antum, 60 tahun antum buat dosa, misal 10 tahun masa sebelum balik, 60 tahun buat dosa, hari pertama sehari, hari itu antum meninggal, antum sempat taubat sebelum meninggal, diterima taubat. Asal nasuha, kata Imam Nawawi, meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan berjanji sama Allah tidak mengulanginya. Sebagian ulama hadis menambahkan dengan menyibukkan sisa umurnya dengan amal saleh, maka taubatnya diterima. Dan sabda Nabi SAW yang masyhur, at-taubatu tajubu ma qablaha, taubat akan mengampuni semua dosa sebelumnya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka berarti sudah bersih dosa-dosa yang dia lakukan. Lalu Allah lanjutkan di ayat 23-nya, tadi itu ayat 22. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun.
Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah Raja yang sebenarnya. Di dalam sebuah hadis Bukhari dijelaskan, nanti pada saat hari kiamat, setelah terjadi kiamat dan ditiupnya sangkakala, ya, sudah hancur semuanya, maka Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, akan berkata, Anal Malik, aina mulukud dunia. Dalam hadis Bukhari, sayalah raja, mana raja-raja dunia. Maka tidak ada suara, karena Allah SWT Raja yang sebenarnya. Di dalam hadis Bukhari Muslim yang lain dikatakan nanti di mahsyar, maka semua manusia akan berdiri di mahsyar tersebut dalam kondisi terhina, dengan kecuali orang-orang yang beriman. Maka raja-raja dunia akan menundukkan kepala mereka dan Allah mengatakan, sayalah raja, mana raja-raja dunia. Mereka nggak ada yang bisa ngomong, ya. Al-Quddus yang maha suci. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci, teman-teman sekalian. Maksudnya adalah Allah menciptakan segala sesuatunya. Misal jujur dan dusta, Allah ciptakan sebagai sifat baik dan sifat buruk. Tetapi Allah maha suci, Allah selalu jujur, tidak pernah dusta. Allah ciptakan dermawan dan pelit, tapi Allah selalu dermawan, tidak pernah pelit. Seperti itulah, dari baik dan buruk ini, maka Allah selalu bersifatkan dengan yang suci, tidak ada keburukan padanya. Assalam itu yang selalu, ya, menyebarkan ketentraman dan keamanan. Selalu menyebarkan ketentraman dan keamanan. Dan ini kita bisa lihat dalam kehidupan kita. Bangun tidur seperti sekarang, kita bisa bernafas dengan baik, bisa ngumpul, bisa ngobrol, bisa berumah tangga, bisa turun temurun. Memang ada kesalahan-kesalahan yang ada hal-hal yang membuat ketidaktentraman di beberapa titik kehidupan dunia, tapi itu disebabkan karena tangan manusia. Kalau mereka jalan dengan jalannya Allah, maka tidak ada sesuatu yang membuat tidak ada ketentraman. Ketentraman akan aman, gitu, akan tersebar. Al-Mu'min yang selalu memberikan keamanan. Al-Muhaimin yang memberikan jaminan-jaminan segala kebutuhan dipenuhi. Al-Aziz yang maha mulia. Al-Jabbar yang maha perkasa. Al-Mutakabbir yang maha sombong. Kalau kita lihat power kita, misal teman-teman sekalian, jari ini, satu jari kita terdiri dari otot, tulang kecil, sama kulit. Baik, sudah tahu belum teman-teman sekalian, kalau jari ini diadakan penelitian mampu mengangkat 10 kilo beban. Misal kresek diangkat 10 kilo beban, bisa diangkat dengan jari. Ini bukan besi, bukan kayu yang keras, tapi otot yang lunak, daging sedikit, ya, otot tadi tulang dengan sedikit kulit, tapi nggak sobek, tetap kuat, bisa ngangkat satu jari, dua jari, tiga jari, empat jari, satu telapak tangan bisa dorong mobil. Dan kita tahu tentunya kalau menilai bisa ngangkat ini, bisa mengangkat, ya. Kalau antum lihat atlet yang biasa mengangkat besi, pasti yang dinilai adalah mampunya dia mengangkat saja, walaupun beberapa saat, beberapa detik saja. Setelah itu dilepasin sama dia. Kenapa dilepasin? Karena penilaiannya adalah bisa angkat atau tidak bisa angkat, bukan bertahan lama, ya. Itu penilaiannya di situ. Maka satu tangan kita bisa dorong mobil, teman-teman sekalian. Bahkan tembok kalau didorong atau dipukul bisa mengeluarkan suara. Baik, apa? Dari mana kekuatan ini, teman-teman sekalian? Siapa yang ciptakan saya? Siapa yang memberikan saya power? Siapa yang membentuk jari-jari sampai seperti ini, yang memberikan garis-garis? Para ilmuwan mengadakan penelitian, dan satu hal yang sampai sekarang diakui oleh manusia dan para ilmuwan beriman atau tidak beriman sama Allah, di jari kita ada garis. Semua manusia berbeda-beda telunjuk jarinya, sehingga ada jempol. Nggak bisa dibohongin, garisnya berbeda-beda dengan miliaran manusia. Siapa yang membentuk garis itu, misal, ya? Kekuatan yang ada pada diri manusia ini, kalau satu tangan, kalau dua tangan. Saya punya anak kecil sekitar 3 tahun, teman-teman sekalian. Masya Allah, semoga Allah jaga. Kalau saya pulang ke rumah, saya sering kadang-kadang dia main dengan saya. Waktu dia masih dari umur setahun, 2 tahun, kadang-kadang tangannya saya pegang dan saya melatih. Sambil dia pegang ke jari saya, lalu saya coba angkat. Alhamdulillah, memang tangannya kelihatan lebih kuat dengan cara itu. Saya merasa ada power dari anak kecil yang 2-3 tahun itu. Dari mana kekuatannya dia ini?
Bagaimana kalau 2 manusia, 3 manusia, 4 manusia, atau kita semua yang ada di masjid ini disatuin power kekuatannya? Kira-kira hasilnya apa tuh? Kalau seluruh manusia? Baik, kita pindah ke hewan-hewan. Diadakan penelitian oleh para ilmuwan, semut itu teman-teman sekalian, semut yang kecil itu kalau diukur badannya dibesarkan seperti manusia, seperti poster tubuh kita misal 160 170 cm semut, maka berarti ya, kekuatan beban yang dia angkat adalah 5 kali dari beban tubuhnya. Kayak misalnya antum berat badan antum 60 kilo misalnya, 60 kilo itu dikali 5, 300 kilo. Mampukah antum taruh beban di pundak antum 300 kilo ini? Manusia tidak mungkin bisa, tapi semut bisa. Semua semut bisa menaruh di punggungnya apa yang diangkat sama dia, itu bisa sampai 5-6 kali lebih besar, lebih berat. Kita lihat misalnya semut, kalau ada hewan yang jatuh, apalah serangga, itu ditarik sama dia. Satu semut narik tuh, padahal 5-6 kali besar dari tubuhnya gitu. Kalau dia sebesar manusia, berarti dia bisa angkat 5-6 kali beban kita. Itu luar biasa. Baik, dari mana powernya semut itu? Kalau kita gabungin semua semut, kita pindah ke yang lebih besar, kambing, lebih besar lagi sapi, lebih besar lagi, ya, kemudian mungkin gajah dan jerapah dan seterusnya. Bayangkan power-power yang ada di hewan-hewan ini, singa, harimau, tumbuh-tumbuhan, pohon yang kokoh dan keras. Ada pohon sampai kita nggak bisa goncangin, kayak pohon kelapa. Nggak bisa kita goncangin karena kuatnya, kerasnya batangnya gitu kan. Baik, pohon-pohon ini teman-teman sekalian punya power. Kita belum bicara lagi batu, air, api, udara, semua ada power tuh. Sampai kalau datang angin yang kencang kebongkar semuanya. Datang air, banjir, tsunami, habis semuanya gitu. Pertanyaan teman-teman sekalian, dari mana semua ini? Dan dari mana power yang ada di situ tuh? Nanti saya akan coba berikan contoh-contoh secara rasional teman-teman. Dari awal pertemuan ini sampai akhir, nanti antum akan terus, oh iya ya, nanti akan kita terbawa dengan arus. Memang tidak bisa, ujungnya kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Semua power ini kata ulama tafsir kembali kepada makna Jabbar, Allah yang maha perkasa. Apa yang ada dalam power-power kita ini, semua makhluk itu hanya sebagian kecil dari kekuatan Allah Azza wa Jalla yang Allah sebutkan dengan nama Al-Jabbar. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Lalu ayat 24-nya, ini masih 22 sampai 24 saja surah Al-Hasyr ya.